Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita menyambut dengan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah roh hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah sesuatu dari hati akan sampai ke hati. Itulah tema kita. Nah Bapak Ibu, kata orang kalau sesuatu itu kita sampaikan dari hati, apakah itu bersifat positif ataupun negatif, maka juga akan sampai ke hati. Nah, dalamnya laut kita dapat selami, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Itulah ungkapan peribahasa klasik. Sementara bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat paras atau rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam nas bacaan kita hari ini disampaikan bahwa Rasul Paulus dalam memberitakan Injil itu tidak luput. Bahkan sering mengalami yang namanya penganiayaan, yang namanya penolakan, yang namanya intimidasi. Hal yang sama juga terjadi ketika ia pergi memberitakan Injil di kota Filipi. Tetapi meskipun ada hambatan dan tantangan yang berat, tetapi dengan memohon anugerah dan penyertaan serta pertolongan Tuhan, Paulus tetap berani datang memberitakan Injil ke Filipi maupun juga sampai kepada Tesalonika. Nah, menariknya kedatangan Paulus kali ini di Tesalonika tidak sia-sia. Mengapa? Di dalam ayat 1 dan 2 berkata, karena Injil yang diberitakan Paulus dikatakan di sini bersemi atau sungguh-sungguh hidup di dalam hati jemaat Tesalonika. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya adalah karena Paulus memberitakan Injil dari hati nuraninya yang murni. Seperti apa tanda dan ciri suatu hati nurani yang murni? Yang pertama adalah tidak akan pernah menyerah sekalipun ada tantangan, ada hambatan, dan ada penolakan. Artinya kalau dia betul-betul tulus, dia betul-betul murni, maka halangan, hambatan tidaklah menjadi sesuatu alasan untuk dia tidak mengasihi atau tidak memberitakan Injil atau tidak melayani. Yang kedua, seperti apa tanda dan ciri suatu hati nurani yang murni? Yang kedua adalah memberitakan Injil dengan motivasi yang benar, dengan maksud yang murni, tanpa ada tipu daya di dalamnya. Tentu dengan motivasi yang tidak dalam arti terselubung atau tersembunyi di dalam ayat 3. Mengapa? Karena bagi Paulus pelayanan itu adalah suatu kepercayaan dari Tuhan, suatu kehormatan, atau merupakan hak istimewa serta kebanggaan di dalam ayat 4. Kemudian karena itu Paulus memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat 6. Maka baik jemaat di Tesalonika maupun Tuhan tahu dan menjadi saksinya bahwa Paulus memberitakan dengan motivasi yang benar. Ayat 10. Kemudian karena itu juga Paulus memberitakan Injil, melayani dan mengajar dengan penuh kasih dan penuh dengan keramahan serta rela berbagi hidupnya dengan jemaat di Tesalonika. Ayat 7. Seperti diumpamakan seperti kasih seorang ibu ketika mengasuh anaknya atau mendidik anak-anaknya. Dan ciri atau tanda yang signifikan lagi dari seorang yang melayani dengan hati yang murni adalah tatkala Paulus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan para rekan kerjanya, dia sungguh-sungguh akhirnya bisa bekerja, berjualan dan membuat tenda atau kemah agar supaya sungguh pemberitaan Injil itu dapat dijalaninya, karena itu cukup untuk menghidupi segala kebutuhannya. Itu yang disampaikan dalam ayat 11. Bahkan dikatakan ia bagaikan seorang bapa yang tegas, penuh disiplin terhadap anak-anaknya.
Ia menasihati dan menguatkan serta mendorong jemaat untuk hidup seturut dengan kehendak Allah untuk memuliakan Allah. Ayat 12. Maka kita perlu menyadari bahwa kita dapat melayani karena Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Dan itu bisa terwujud apabila kita melayani dengan atau dari hati nurani yang murni, sebagaimana yang sudah sampaikan atau yang sudah dijelaskan dalam firman Tuhan melalui kesaksian hidup dari Paulus. Sebab segala sesuatu yang dari hati itu akan sampai dan tiba juga ke dalam hati. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita agar supaya kita terus hidup dengan benar dan tulus serta murni. Karena seluruh yang kita kerjakan, yang seluruh kita lakukan, semua lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang kiranya memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah dan mampukan kami Roh Kudus, agar kami dapat hidup untuk menjadi pelaku firman, melayani dengan hati nurani yang murni. Dan biarlah itu sungguh boleh sampai juga di setiap hati yang kami layani. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.